Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam sama-sama kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar abang-abang sekalian? Dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesehatan. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah masuk kepada pokok pembahasan kita di bab kedua. Jadi pembahasan kita di bab kedua ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Kita awali dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya akan bacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menghargai makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Kedua, mendukung kedudukan, fungsi, dan makna konstitusi negara serta peraturan perundang-undangan lainnya. Ketiga, merasionalkan makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan hukum lainnya dalam sistem hukum nasional. Berikutnya, melaksanakan makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Ada pembahasan pertama tentang konstitusi. Secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara yang bersangkutan berdiri. Yang kedua, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, yaitu makna persatuan. Kita ketahui bahwasanya negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mencakup segala paham, golongan, dan paham perorangan. Makna yang kedua adalah keadilan sosial. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban sama dalam kehidupan bermasyarakat. Berikutnya, makna kedaulatan rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Berikutnya ada ketuhanan dan kemanusiaan. Maksudnya adalah negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna yang ketiga, makna Undang-Undang Dasar, yaitu makna batang tubuh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau batang tubuh berisi dua materi, yaitu materi pengaturan sistem pemerintahan negara dan materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya. Alhamdulillah, abang-abang sekalian, inilah materi pertama kita tentang makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Mudah-mudahan abang bisa memahaminya
untuk lebih jelasnya lagi silakan dibaca kembali ya buku PPKN ya di bab kedua, dan insyaallah ini menambah wawasan kita tentang makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.